Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2 untuk mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas mengenai transformasi kota dan perkotaan. Materi hari ini saya olah dari presentasi Profesor Dr. Imam Bukhori, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, pada presentasi beliau pada seminar di Universitas Pendidikan Indonesia sebelumnya. Jadi saya pilih, saya presentasikan yang menurut saya sesuai dengan pokok bahasan kita untuk minggu ini. Demikian atribusi saya terhadap beliau. Kota itu adalah tempat hunian penduduk secara kolektif, secara bersama-sama, dengan segala kegiatan bersama, dengan prasarana dan sarana fasilitas secara formal, atau kita sebut sebagai lingkungan binaan. Apa itu indikator kota? Bagaimana dengan ukuran kota? Apa fungsi kota dan bagaimana juga peran kota? Jadi kota itu adalah sebuah sistem. Dia sifatnya organis. Dianalogikan dengan tubuh manusia, kota itu adalah, misalnya di dalam kota ada sistem permukiman, ada sistem perdagangan, kemudian ada kerangka kota, jalan-jalannya, pathnya itu yang membuat rangka kota. Kemudian ada pusat pemerintahan sebagai inti dari nadi dari perkotaan. Jadi layaknya manusia, perkotaan itu juga punya kerangka yang membentuknya, kemudian ada yang menghidupkannya, ya, segala macam aktivitas, dan kemudian bersama-sama bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas. Ada permasalahan kota dan perkotaan di Indonesia, tapi secara umum banyak banget didefinisikan, misalnya gini, kebutuhan sarana dan prasarana penunjang mobilitas. Di kota-kota besar kemacetan sering terjadi, tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan, lebar, panjang ruas jalan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Tetapi kalau kita terus mikirin kalau ruas jalan aja terus yang diperpanjang, tetapi tidak ada regulasi untuk mengatur kepemilikan kendaraan, dia juga susah, karena segimanapun panjangnya ruas jalan tidak akan bisa mengurangi kemacetan. Manusia itu akan terus berusaha untuk memenuhinya gitu ya, kecuali nanti begitu buka pintu kamu langsung macet gitu ya di depan pintu kamu nggak bisa ngapa-ngapain, jenuh kamu dengan kondisi itu, baru mungkin ada tindakan nyata mengenai kemacetan ini. Kemudian ada permasalahan kebutuhan lahan, perubahan tata guna lahan, jadi bukan pertanian. Kemudian untuk permukiman diselesaikan dengan hunian vertikal. Ya, ada juga dengan kualitas lingkungan yang menurun, permukiman kumuh, dan banjir rob. Permasalahan lain itu adalah kualitas udara dan air. Sebagai kebutuhan utama manusia, kita perlu udara segar untuk bernafas dan air untuk diminum. Yang buruk kualitasnya polusi, dan ada sampah, pembuangan sampah dan limbah juga yang semena-mena, dibiarkan dibuang begitu saja ke selokan tanpa ada pengolahan. Kebutuhan lain itu adalah kebutuhan energi. Ketika perkotaan sudah makin banyak penduduknya, tentu saja energi yang dibutuhkan juga akan meningkat. Dan kebutuhan fasilitas lingkungan yang nyaman, ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang tua, tetapi juga kaum disabilitas. Makanya kita perlu desain kota yang inklusif.
Apa itu transformasi kota? Transformasi kota itu adalah proses perubahan kota dari waktu ke waktu yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan atau lingkungan dari kota tersebut. Transformasi itu artinya perubahan, jadi perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kalau di kota itu mencakup fisik, sosial, ekonomi, dan atau bahkan lingkungannya juga. Misalnya transformasi perkotaan di Jakarta. Ada dua gambar kota Jakarta dalam waktu yang berbeda. Perubahannya signifikan, tidak hanya soal berwarna atau tidak tentu saja, tetapi soal lalu lintas, soal lingkungan di belakang Hotel Grand Indonesia ini, dan seterusnya. Ini tidak bisa dihindari ya, transformasi perkotaan itu adalah sesuatu proses yang harus kita embrace, harus kita rengkuh. Kita nikmati prosesnya, tidak usah dihentikan, tetapi bagaimana caranya mungkin perubahan transformasi itu memberikan manfaat yang baik, manfaat yang cukup baik untuk aktivitas penduduknya. Gambar yang sama juga perubahan perkotaan Jakarta, jadi kalinya yang dulunya bersih, sekarang penuh dengan sampah. Apa pemicu transformasi kota? Ada beberapa. Yang pertama itu adalah urbanisasi, kemudian ada perubahan penggunaan lahan, peran teknologi bangunan dan arsitektur, peran sistem transportasi, dan peran teknologi informasi. Ada banyak pemicu penyebab transformasi perkotaan. Beberapa di antaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut: urbanisasi, tata guna lahan, ada teknologi bangunan dan arsitektur, sistem transportasi, dan teknologi informasi. Misalnya urbanisasi. Saya juga mau kalian menghentikan kebiasaan berpikir bahwa urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk desa ke kota yang menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan di daerah perkotaan. Sebab kalau di arsitektur kota 2, urbanisasi tidak hanya sesederhana itu. Misalnya saja urbanisasi bisa terjadi karena perubahan bentuk-bentuk aktivitas dari penduduk. Jadi penduduknya yang sudah mengurban, penduduk desanya sudah mulai mengurban, sehingga itu sebenarnya lokasinya dia tetap di desa, tetapi kemudian sifat-sifatnya menjadi sifat kota, itu bisa dianggap sebagai bentuk urbanisasi. Belum juga penduduknya tetap tidak pindah dia ke kota, tetapi kotanya mengalami perluasan. Misalnya tapal batas kota itu berpindah melewati lokasi dia, sehingga dia dianggap sebagai melakukan urbanisasi. Urbanisasi juga terjadi pada kota-kota primat atau primate city, yang menyebabkan keterpusatan pembangunan atau ketidakmerataan pembangunan. Ini adalah kawasan perkotaan, presentasi Profesor Imam Bukhari. Kemudian ciri-ciri dari perkotaan itu ada kepadatan penduduknya tinggi, kepadatan bangunannya juga tinggi, rasio lahan terbangun terhadap luas wilayahnya juga semakin mengecil, jadi luas lahan terbangunnya lebih besar dibandingkan luas wilayah. Ada banyak ragam pekerjaan di perkotaan dan proporsi penduduk bekerja di sektor pertanian yang lebih banyak. Ada banyak lagi ciri-ciri perkotaan yang lain, silahkan diidentifikasi nanti. Ini rural, daerah-daerah perbatasan di perkotaan. Tentu saja untuk di Bali kita masih bisa menikmati walaupun tidak terlalu banyak sebenarnya. Kita punya tanah bengang ya, jadi perbatasan antara desa satu dan desa yang lain itu biasanya ada tanah lahan yang tidak boleh dibangun. Kita masih bisa mengelola itu, mudah-mudahan untuk waktu yang cukup lama. Jadi paradigma urbanisasi yang baru itu adalah proses perubahan tempat baik secara fisik, sosial, ekonomi menjadi lingkungan yang disebut perkotaan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Orang-orangnya tetap, tetapi fisik perkotaannya yang berubah. Angka urbanisasi adalah jumlah total penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Semakin tinggi angka urbanisasi, semakin maju wilayah atau negara tersebut. Kota-kota primat menyelamatkan lingkungan hijau wilayah atau negara.
pandangan bahwa urbanisasi itu buruk sebenarnya tidak juga, sebab kemampuan kota-kota utama, primate cities itu untuk menarik orang pergi ke kota itu, seakan-akan dia menyelamatkan daerah-daerah atau desa-desa dari perubahan perkotaan. Jika ketika orang pindah ke sana, dia tinggalkan desa-desanya menjadi lahan hijau, lebih terpelihara jadinya. Ini contoh perkiraan kepadatan penduduk dunia di tahun 2015. Jadi yang semakin pekat warnanya, semakin padat dia. Nah, ini juga evolusi urbanisasi. Jadi city population atau populasi kotanya seperti ini. Ada yang warna-warna merah itu adalah tingkat kepadatan yang sangat tinggi, tentu saja kalau di Indonesia ada di Jawa. Kemudian di sini ada Singapura, Kuala Lumpur. Bali itu masih biru ya. Yang sedang tuh ungu tentu saja. Merah-merah tuh yang kepadatannya tinggi ya, Dek ya. Memang paling banyak tuh ada di Asia dibandingkan ada di Amerika. Lalu ada data mengenai growth rate of urban agglomeration by size class, jadi pertumbuhan penduduknya yang paling signifikan perubahannya itu tentu saja yang berwarna merah di daerah Afrika ini. Kemudian kalau di Indonesia kita ada di warna kuning, pertumbuhan 1-3%, atau yang warna orange 3-5%. Daerah-daerah di Eropa, di Jepang itu kurang dari 1% pertumbuhannya. Ini slide yang juga sempat saya sampaikan mengenai kondisi penduduk dunia saat ini, di mana semakin ke sini semakin banyak jumlah penduduk perkotaan dibandingkan jumlah penduduk pedesaan. Ya, jadi kita sudah mengalami jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan di seluruh dunia. Ini angka urbanisasi di Asia. Jadi angka urbanisasi di Indonesia. Kemudian kalau kamu lihat persentasenya adalah 68%. Termasuk yang paling tinggi dibandingkan bahkan di skala dunia sekalipun, rata-rata dunia. Yang paling tinggi itu ada di urbanisasi di Malaysia, dan yang paling rendah itu ada di Sri Lanka. Ya, ini urbanisasi Sri Lanka bisa dibilang rendah karena kemungkinan mereka tidak perlu pergi ke kota untuk melakukan kegiatannya, cukup di desa saja. Pertumbuhan kotanya juga tidak cukup untuk menjadi primate city, kurang penarik, sehingga mereka tetap ada di desa saja. Nah, ini urbanisasi di Indonesia. Sumbernya dari BPS, proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2010 sampai 2035 diproyeksikan bahwa jumlah penduduk di perkotaan di Indonesia melebihi jumlah penduduk di pedesaan, yang jumlahnya makin lama makin menurun ya. Sedangkan yang di perkotaan makin lama makin naik. Kalau hanya pertumbuhan lahir dan mati, pertumbuhan penduduk ini tidak bisa signifikan perbedaannya. Ini pasti ada penyebab urbanisasi. Ini juga data mengenai proporsi antara perkotaan dan perdesaan, jumlah penduduknya. Kemudian di tahun 2010 mungkin kita sudah mengalami perbedaan
jumlah penduduk di perkotaan yang melebihi jumlah penduduk di pedesaan, titiknya ya. Kemudian ini data mengenai jumlah penduduk perkotaan dibandingkan dengan rata-rata di Asia atau di Asia Tenggara. Indonesia sudah melampaui keduanya. Kemudian yang ini juga sama pembacaannya. Ini adalah proyeksi penduduk Indonesia di tahun yang dibuat di tahun 2005, memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia di hingga tahun 2025. Persentase penduduk perkotaannya ya, Dek ya. Jadi kalau di DKI Jakarta itu 100% adalah perkotaan. Kalau di Bali juga akan mengalami pertumbuhan proporsi penduduk perkotaannya sekitar sampai 80% di tahun 2025. 80% penduduk Bali itu tinggal di perkotaan. Tidak ada yang menurun, rata-rata semuanya mengalami penaikan. Namanya juga proyeksi, diproyeksikan tidak ada hal yang sangat signifikan terjadi sehingga semuanya naik gitu ya, persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Oke, ada banyak alasan kenapa terjadi urbanisasi. Yang pertama itu tentu saja adalah pertambahan penduduk yang memicu terjadinya migrasi dari desa ke kota. Itu yang utama. Kemudian ada yang kedua itu adalah ada perilaku keinginan penduduk untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya-upaya mereka untuk meningkatkan taraf hidup dia persepsikan dengan pergi ke kota. Ada perbedaan tingkat penghidupan atau livelihood antara di kota dan di desa. Ada keterbatasan sumber daya alam, terutama di desa, dan ada keterbatasan akses kepada aset-aset ekonomi di pedesaan. Untuk mencegah terjadinya urbanisasi, hal-hal yang terakhir ya terutama itu harus diselesaikan oleh kita bersama, tidak hanya oleh pemerintah. Bagaimana kita membuat perluasan akses terhadap aset ekonomi untuk masyarakat pedesaan misalnya, atau mencegah keterbatasan terhadap sumber daya alam. Yang berikut adalah saya sampaikan slide perbandingan beberapa periodisasi wilayah terbangun dan wilayah tidak terbangun di Pulau Jawa. Jadi yang merah ini menandakan daerah-daerah terbangun, terutama ya, tentu semakin padat dia, semakin merah dia, semakin padat lahan-lahan terbangunnya. Oke, ini di tahun 1990, kemudian ini 10 tahun kemudian di tahun 2011 sudah mulai terlihat makin merah, makin padat, makin banyak ya. Bedanya 20 tahun saja, 21 tahun, tapi perbedaannya seperti ini. Oke, dan ini juga proyeksi kemungkinan perlekatan aneh. Jadi di Jawa Barat, Bandung, Jakarta akan mendekat, ini nanti akan wilayah-wilayah ini akan semakin merah. Kemudian yang ini juga di Jawa Tengah, Semarang, Jogja, kemudian yang Surabaya di timur sampai di Madura itu juga akan mengalami pertumbuhan perkotaan yang sangat padat. Ada istilah lain dalam pertumbuhan perkotaan dan kota itu adalah urban sprawl. Kayaknya sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi urban sprawl ini adalah salah satu fenomena yang ditandai dengan pertumbuhan secara loncat kata atau leapfrog. Kenapa urban sprawl ini menjadi musuh? Karena dia tidak efisien dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkotaan. Karena lompat-lompat pertumbuhan perkotaannya tidak sesuai dengan perencanaan pemerintah misalnya. Kemudian ada istilah lain, itu adalah gentrifikasi. Gentrifikasi ini adalah proses pindahnya masyarakat yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi menggantikan masyarakat lokal yang memiliki strata sosial lebih rendah. Itu gentrifikasi.
atau ketidakmampuan masyarakat lokal menghadapi kenaikan harga properti sehingga memutuskan untuk pindah. Gambar ini menjelaskan gentrifikasi dengan baik ketika dalam satu kawasan itu ada apartemen yang berusaha menggantikan permukiman untuk masyarakat dengan strata yang lebih rendah. Jadi orang yang di sini tidak punya pilihan lain selain makin terpinggir, makin pindah dia. Karena di sini ada apartemen, maka mau tidak mau harga lahan di sekitarnya akan menjadi lebih naik. Tidak mampu mereka untuk menyewa atau membayar pajak, misalnya dia akan pindah. Begitu dan seterusnya. Jadi masyarakat miskin itu makin terpinggirkan. Bahayanya itu adalah perencanaan perkotaan, sebab salah satu syarat perkotaan yang baik itu adalah bagaimana kita memberikan akses bagi masyarakat yang miskin, yang kekurangan itu berada dekat dengan tempat kerjanya, sehingga mereka tidak makin miskin karena harus transportasi, ya, harus membayar biaya transportasi. Contoh-contoh perubahan transformasi perkotaan, ya, ada rumah kampung, ada rumah modern. Kemudian salah satu penyebab juga urbanisasi itu adalah construction technology dan high-rise building. Jadi kalau di arsitek itu kita mampu membuat bangunan yang semakin tinggi, tentu saja itu akan mengubah transformasi perkotaan. Ya, belum lagi dengan startup. Nah, kalau sekarang kan kita udah ngomong soal startup, jadi sistem transportasi yang mengubah juga bentuk perkotaan. Jadi tidak perlu lagi kita punya kendaraan, sehingga cukup Gojek, Gokar, atau tidak perlu lagi pergi untuk makan, jadi diam di rumah pun sudah dibantu oleh transportasi baru ini, online ini. Harapannya adalah kita mampu menciptakan transit oriented development, jadi segala sesuatu perencanaan perkotaan yang berorientasi pada transportasi secara menyeluruh, secara bersama-sama, secara bersinergi transportasinya. Jadi satu tempat itu ada halte, kemudian dekat sana itu ada pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Jadi orang tidak dibiarkan hidup sendiri-sendiri. Ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan untuk sebuah perkotaan yang sebenarnya harapan dari transformasi perkotaan itu menuju ke 3 arah ini, yaitu social justice, keadilan sosial, kemudian ekonomi prosperity, keberlangsungan kehidupan perekonomian, dan perlindungan terhadap lingkungan atau environmental protection. Inilah yang ketiga-tiganya, ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan ini yang akan menghasilkan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan. Tetapi ada banyak masalah, misalnya antara ekonomi dan sosial itu ada konflik kepemilikan, pembagian lahan kepada masyarakat, penguasaan lahan oleh korporasi, atau masalah pada ekonomi dan lingkungan ketika mereka saling bersinggungan, itu misalnya masalah pada eksploitasi sumber daya alam dan konservasi terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa berpikir mengenai kemajuan ekonomi kalau kita nggak boleh membuka lahan, begitu misalnya, ya. Sebenarnya mudah deh, ya, yang mana yang paling menguntungkan, yang mana paling sedikit merugikan, itulah yang harus didahulukan. Jadi kalau misalnya dia menguntungkan lebih sedikit orang dan merugikan lebih banyak, ya harus ditinggalkan hal-hal seperti itu. Kemudian ada keadilan sosial dan lingkungan dan perlindungan lingkungan. Contohnya itu adalah penjarahan hutan, tetapi tetap harus melestarikan hutan. Oke, saya sebenarnya sempat mempresentasikan mengenai transformasi perkotaan juga pada seminar beberapa hari yang lalu di Universitas Hindu Indonesia, bahwa penelitian saya itu menemukan ada perubahan tata guna lahan pada wilayah di Denpasar Utara, bagian utara, akibat pelaksanaan sistem zonasi. Mungkin lain kali nanti akan saya sampaikan, tetapi pada dasarnya adalah sesederhana apapun
perubahan yang terjadi di perkotaan itu pasti akan mempengaruhi transformasi perkotaan. Sesederhana misalnya siapa yang megang parkir gitu ya di Indomaret dan Alfamart, apa ormas A atau ormas B itu akan mempengaruhi perubahan perkotaan. Tetapi sesignifikan apa dia terlihat, nah itu yang harus dipelajari lebih lanjut. Demikian materi saya mengenai transformasi perkotaan, kota dan perkotaan hari ini. Semoga menginspirasi kalian bahwa kalian semakin membuka mata bahwa ada hal-hal lain yang menyebabkan perubahan perkotaan, tidak hanya soal lalu lintas saja, tidak hanya soal pembukaan lahan, tetapi hal-hal sederhana juga mempengaruhi perkotaan kamu. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan. Kalau tidak, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dibuat supaya menjadi lebih baik. Kemarin banyak yang masih salah tugasnya. Diperbaiki supaya nanti pada saat pelaksanaan UAS atau pengumpulan tugas tidak terburu-buru untuk mengumpulkan dan hasilnya jadi lebih baik. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.